Ketika saya bisa membuka mata, pemandangan pertama yang saya lihat adalah seorang wanita berambut panjang gimbal dengan baju putih yang sangat kotor. Waktu itu saya langsung ke freeze dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Insom. Dan pada kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang cukup horor sih ini. Oke, cerita ini saya dapatkan dari kiriman dari seorang anak yang bernama Andre. Dia mengirimkan cerita ini melewati email dan saya akan membacakan ceritanya. Assalamualaikum, kenalin, nama saya Andre. Dan bang, maaf sebelumnya, tolong disensor ya nama kota dan daerah saya. Langsung aja ke ceritanya bang. Waktu itu saya dan teman saya Febri, kita pergi ke salah satu kota untuk berjumpa dengan teman lama kami, si Doni. Karena jarak dari desa ke kota tujuan itu tidak terlalu jauh. Jadi saya dan Febri itu berangkat sekitaran jam 5 sore. Karena malamnya kita akan menghabiskan waktu bersama, sekedar nongkrong bersama, minum kopi dan bercanda. Setelah saya berangkat bersama Febri ke kota tujuan, jam 5 sore waktu itu kita berangkat, dan akhirnya saya sampai jam 18.30 atau masih maghrib ya waktu itu ya. Sesampainya di sana, saya nggak punya firasat apa-apa sih. Saya nggak punya firasat apa-apa di sana. Dan FYI, untuk sekedar info ya, saya ini bukan indigo atau semacamnya. Saya itu hanya anak biasa. Singkat cerita, sepulangnya kita bertiga dari nongkrong dan minum kopi, kalau nggak salah waktu itu jam 1 atau jam 2 malam, saya bertiga pulang ke kosan teman saya dan kami menginap di sana. Setelah sampai di kosan, kita nggak langsung tidur, tapi kita cerita-cerita dulu. Dan tiba-tiba si Doni pemilik kosan ini bercerita tentang kosannya yang dulu, karena dia ini udah pernah pindah kosan ya, dari kosan ini sekarang kosan yang baru. Kosan dia yang dulu itu angker banget. Pas Doni lagi cerita, tiba-tiba kami bertiga sayup-sayup mendengar suara kayak ada yang ketawa gitu. Setelah itu kita cepat-cepat masuk dan tidur. Karena kosan teman saya ini hanya memiliki 2 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar mandi, dan di belakangnya itu ada dapur. Kami kan tidur bertiga, tatanya gini, saya, Doni, dan Febri. Ketika kami sudah tidur, tiba-tiba saya terbangun. Nggak tahu kenapa, aku terbangun dan nggak bisa membuka mata. Dan tubuhku itu menjadi sangat berat. Aku langsung baca doa di situ. Semua doa aku baca, termasuk doa mau tidur, karena aku sangat ketakutan saat itu. Tapi dada saya malah makin sesak sekali. Nggak tahu kenapa. Kalau kata orang-orang sih namanya rep-repan atau tidihan gitu. Sekitar 5 atau 6 menit saya rep-repan. Akhirnya saya bisa membuka mata saya. Ini bukan kabar bahagia ya ketika saya membuka mata. Setelah saya membuka mata, pemandangan pertama yang saya lihat adalah sosok berambut panjang kumal dan berbaju putih lusuh dan kotor. Saya melihat sosok kuntilanak sedang duduk di atas kaki saya, dan posisinya sedang membelakangi saya. Saya langsung memejamkan mata. Saya
langsung berteriak sekencang-kencangnya. Dan ketika saya berteriak, kedua teman saya ini sudah pasti bangun, dan akhirnya teriakan saya ini membangunkan semua anak kos di sana. Dan ketika orang-orang berkumpul di kosan kami dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi, dan saya pun menceritakan semuanya dari awal, dan salah satu anak kos di sana mengucapkan, "Gak apa-apa mas, itu mbaknya cuma pengen kenalan aja." Sungguh, perkataan itu adalah perkataan yang sangat saya benci. Itu namanya bukan perkenalan, tapi mengagetkan, karena dia mau berkenalan denganku tanpa memberitahu dulu. Ya bukannya apa-apa sih, yang mendingan gak usah kenalan. Kalau emang kayak gitu ujung-ujungnya nakutin doang. Udah bang, maaf kalau ceritanya terlalu panjang dan belibet bahasanya. Oke, terima kasih ya Mas Andri udah mengirimkan cerita horor yang ya kalau buat saya sih serem banget ya ini cerita, karena kita tertindih, kita rep-repan, dan kita tuh bisa melihat apa yang menindih kita. Nah, asalnya itu saya nggak tahu, kalau udah ke freeze mungkin kalau saya tuh yang mengalami itu. Entah, saya juga nggak tahu ceritanya bagaimana itu. Oke. Dan untuk semua pendengar di channel YouTube saya ini, jika kalian ingin mengirimkan cerita atau kalian atau saudara, teman, orang tua kalian punya cerita horor, silakan ceritakan, kirimkan lewat email dan DM Instagram. Saya tunggu ya. Dan sertakan alamat kejadian dan di mana dan tahunnya kapan. Dan kalau kalian ingin disensor nama atau tempat kejadian juga nggak apa-apa. Oke. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan di new normal ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.